Pidato Genta Suara Republik Indonesia tahun 1963, tepat pada 17 Agustus oleh Soekarno. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasa, maka pada tiap-tiap hari 17 Agustus saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Ini kali di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sedang dahulu selalu kita di muka Istana Merdeka. Tetapi pada pokoknya berhadapan dengan rakyat Indonesia, muka dengan muka, wajah dengan wajah, jiwa dengan jiwa, semangat dengan semangat, tekad dengan tekad rakyat Indonesia. Baik yang berkumpul di stadion ini maupun di seluruh Nusantara melalui radio dan televisi, maupun yang di luar negeri melalui radio dan televisi pula. Dan saya pun sadar bahwa saya pada tiap hari 17 Agustus ini berhadapan pula dengan dunia luar yang bukan Indonesia. Baik sebagai kawan berhadapan dengan kawan, baik sebagai lawan berhadapan dengan lawan. Dengan kawan-kawan itu saya laksana bermusyawarah atau berkonsultasi antara ego dengan alter ego. Dengan lawan-lawan itu saya tanpa tedeng aling-aling laksana terkonfrontasi. Ini dadaku, mana dadamu? Sebab di sini saya berdiri tidak sebagai Soekarno pribadi, tetapi sebagai Soekarno penyambung lidah rakyat Indonesia, sebagai Soekarno penyambung lidah revolusi Indonesia. Saya berdiri di sini sebagai warga negara Indonesia, sebagai patriot Indonesia, sebagai alat revolusi Indonesia, sebagai pemimpin besar revolusi Indonesia, sebagai pengemban utama daripada amanat penderitaan rakyat Indonesia. Kita semua yang berdiri dan duduk di sini harus merasakan diri kita sebagai pengemban amanat penderitaan rakyat. Saya bertanya, sudahkah engkau semua, hai saudaraku-saudaraku semua, engkau, sudahkah engkau semua benar-benar mengerti dirimu sebagai pengemban amanah penderitaan rakyat? Benar-benar menyadari dirimu sebagai pengemban amanah penderitaan rakyat? Benar-benar menginsafi dirimu sebagai pengemban amanah penderitaan rakyat? Benar-benar merasakan dirimu sebagai tulang-tulang sungsungmu sebagai pengemban amanah penderitaan rakyat? Amanat penderitaan rakyat yang menjadi tujuan perjuangan kita, sumber kekuatan dan sumber keridaan berkorban daripada perjuangan kita yang maha dahsyat ini. Sekali lagi, engkau semua dari Sabang sampai Merauke, sudahkah engkau semua benar-benar sadar akan hal itu? Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekedar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekedar penggambaran satu geographic backdrop. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekedar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan, satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, satu kesatuan ideologis, satu ideological entity yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, satu entity of social consciousness like a burning fire. Dan sebagai yang sudah saya katakan dalam pidato-pidato saya yang lalu, social consciousness kita ini adalah bagian daripada social consciousness of man. Revolusi Indonesia adalah, kataku tempo hari, konkurren dengan the social conscience of man. Kesadaran sosial dari masyarakat Indonesia itulah pokok-pokok hakikat dari amanat penderitaan rakyat Indonesia. Amanat penderitaan rakyat Indonesia itu adalah 2 bagian daripada social of consciousness of mind man. Amanat penderitaan rakyat Indonesia adalah bagian daripada amanat penderitaan rakyat daripada seluruh kemanusiaan. Amanat penderitaan rakyat Indonesia itu adalah bagian daripada social consciousness of mankind. Amanat rakyat
penderitaan Indonesia adalah bagian daripada amanat penderitaan rakyat daripada seluruh kemanusiaan. Dus amanat penderitaan rakyat kita bukanlah sekedar satu pengertian atau tuntutan nasional belaka. Amanat penderitaan rakyat kita bukanlah sekedar satu hal Indonesia. Amanat penderitaan rakyat kita menjalin kepada amanat penderitaan umat manusia. Amanat penderitaan umat manusia menjalin kepada amanat penderitaan rakyat kita. Revolusi Indonesia menjalin kepada revolusi umat manusia. Revolusi umat manusia menjalin kepada revolusi Indonesia. Pernah saya gambarkan hal ini dengan kata-kata. There is an essential humanity in the Indonesian Revolution. Pernah pula saya katakan bahwa revolusi Indonesia mempunyai suara yang mengumandang sejagat. Yakni bahwa revolusi Indonesia mempunyai universal voice. Pantaslah bahwa revolusi Indonesia yang demikian itu bukanlah satu revolusi kecil-kecilan. Pantaslah bahwa revolusi Indonesia itu adalah satu revolusi yang multi kompleks. Pantaslah bahwa revolusi Indonesia dinamakan kumpulan daripada beberapa revolusi dalam satu generasi. Dinamakan assuming of many revolution in one generation. Pantaslah bahwa ada orang yang menamakan revolusi Indonesia itu seperti pemandangan alam dalam sebuah keker, a telescope revolution. Coba perhatikan pula, revolusi Indonesia bukan hanya menuntut sandang pangan. Kalau ia hanya menuntut sandang pangan saja, maka ia bukanlah revolusi multi kompleks, bukan many revolution in one generation, bukan teleskop revolution, bukan revolusi Indonesia menuntut banyak hal-hal lain. Ia meliputi seluruh aspirasi kemanusiaan. Ia adalah konkuren dengan the social conscience of man. Karena itu maka ia teleskop. Karena itu maka ia assuming of many revolution in one generation. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.